Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Nur Khalilah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan dan keluasan rizki yang berkah. Amin. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Dalam memahami kurikulum Merdeka Belajar, ada 3 topik yang perlu kita pahami bersama, yaitu 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Oke, baik teman-teman, kita akan mempelajari Merdeka Belajar. Apa sih itu Merdeka Belajar? Kali ini kita akan mempelajari 5 modul. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Selain itu, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik kita. Menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin. Pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Guru harus adaptif terhadap perubahan. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Sistem among ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Perubahan tidak akan pernah bisa kita hindari, sehingga cara mendidik dan mengajar kepada peserta didik perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga bisa terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga tugas pendidik di sini adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru juga harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Nah,
Fungsi pendidikan di sini adalah mengantarkan peserta didik agar mereka siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Terima kasih atas waktunya. Semangat mengajar, merdeka belajar.